kedengeran nggak? Dengar ya. Oke, sudah siap semuanya mendengarkan firman Tuhan ya? Sudah siap belum? Kedengeran nggak? Oke. Nah, pagi hari ini firman Tuhannya judulnya apa ini? Kelihatan kan yang di belakang? Kelihatan? Kelihatan ya. Judulnya apa? Boleh dibaca? Maafin nggak ya? Nah, judul firman Tuhan hari ini, maafin nggak ya? Sambil ada mikir ya. Maafin nggak ya? Teman-teman, pernah nggak punya pertanyaan seperti tadi? Pernah? Pernah punya kepikiran, maafin nggak ya? Maafin nggak ya? Pernah? Pernah. Nah, biasanya sama siapa? Sama adik kakak, ya kan? Ya, yang paling sering biasanya adik atau kakak yang satu rumah, ya. Terus sama siapa lagi? Sama teman-teman, lagi main, ya kan? Biasanya sering ketemu sama teman juga, entah itu di sekolah, ya dulu sebelum pandemi gitu kan, sering main bareng, ya kan? Mungkin ada yang sama orang tua, sama papa atau sama mama, ada? Maafin papa nggak ya? Maafin mama nggak ya? Ada? Kayaknya jarang ya. Biasanya cepet maafin ya, karena butuh ya, kalau enggak nggak diurusin. Nah, biasanya kalian berpikir ya untuk maafin temanmu gitu ya, untuk maafin adik kakakmu ya, itu karena apa sih sebabnya kalian berantem? Biasanya ini nih, kalau yang masih kecil-kecil apa? Rebutan ya, rebutan mainan. Siapa yang suka rebutan mainan sama saudaranya, sama adik kakaknya? Nggak ada yang mau ngaku. Ya pasti ada ya, rebutan mainan. Terus suka ini yang lagi sering sekarang, rebutan nonton, entah itu pakai HP ya kan, entah itu pakai TV ya kan, TV-nya cuma satu, HP-nya cuma satu. Aku dulu, enggak lah aku dulu. Nanti kakaknya bilang, ih kamu terus, dari kemarin kamu terus. Nah kan gitu ya, siapa yang suka kayak gitu? Langsung ya, ya biasanya suka kayak gitu. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Satu lagi. Sorry ya, tangannya. Ada lagi yang baru, satu lagi. Ini contoh aja ya. Nih. Apa? Iri hati. Kenapa iri hati? Ya kadang-kadang misalnya mama atau papa bawa jajan, nah, terus dibagi-bagi ya. Terus si kakak yang dapat lebih banyak misalnya, atau si adik yang dapat lebih banyak. Ih, mama kok curang sih? Kok dede yang dapat lebih banyak, aku tuh lebih sedikit, kan aku lebih besar. Ya udah yang ketawa-ketawa biasanya gitu. Berarti kan aku harusnya dapat yang lebih banyak. Nah, sebel jadinya. Marah sama siapa? Sama mama, sama adiknya juga. Besok lagi liatin ya, kalau aku punya makanan, udah nggak tak kasih, ya kan gitu ya. Ya, nah semuanya itu ya, semuanya yang tadi Tante Desi sudah sebutkan, semuanya mempunyai sebab ya. Kita nggak mau maafin orang itu karena A, B, C, D, E. Nah, tetapi hari ini ada seorang tokoh. Nah ya, yang nggak suka. Nah ini, ada seorang tokoh ya di Alkitab yang mau dibunuh sama seseorang, padahal dia tidak melakukan kesalahan sama orang itu. Ya, dia tidak berbuat jahat sama orang itu. Kalau dari tadi kan, orang itu soalnya nyebelin sih, orang itu suka ngerebutin mainanku. Nah, kalau ini enggak, orang ini nggak pernah melakukan kesalahan sama orang itu. Siapa kira-kira orangnya? Udah kelihatan ya. Daud. Ya, ini Daud. Ini lawan siapa ya? Goliat. Nah, Daud ini orangnya kecil, tapi dulu pernah melawan Goliat, ya. Nah, waktu Daud melawan Goliat,
rajanya yang memerintah adalah Saul, Raja Saul. Nah, Raja Saul ini dia benci sama Daud. Ya, Raja Saul membenci Daud. Kenapa? Ada yang tahu? Tahu? Kenapa ya? Karena Daud lebih dipuja-puja sama orang-orang Israel waktu itu. Ya kan? Daud bisa mengalahkan Goliat, hebat. Ya, Raja Saul cuma mengalahkan, ada lagunya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi berlaksa itu lebih banyak. Nah, makanya orang-orang lebih memuji Daud. Raja Saul jadinya iri sama Daud. Dia jadi sebel sama Daud, ya, jadi benci sama Daud sampai-sampai mau membunuh Daud. Nah, selanjutnya seperti apa? Kita sama-sama buka ya. Kitab 1 Samuel. Kitabnya boleh diambil. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 4. Ya. Kitab Samuel, 1 Samuel, perjanjian lama ya. 1 Samuel 24. Boleh dibantu. Ayat 1 sampai yang keempat saja kita bacanya. 1 Samuel 24 ayat yang pertama sampai yang keempat. 1 Samuel, yang di rumah boleh buka juga ya. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sudah siap semua? Sudah dapat semua? Loh. Oke, kita tunggu. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yang sudah dapat, kita sama-sama bangkit berdiri. Yang sudah dapat, bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ya. 24 ayat 1 sampai yang keempat. Oke, sudah? Ada yang masih duduk? Bentar. Ya, kita baca dari alamatnya ya. 1, 2, 3. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 4. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah padanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuat hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, ya. Jadi ini adalah Raja Saul. Tadi kita sudah baca ya. Yang terjadi selanjutnya, Daud pergi. Ya, Daud pergi. Melarikan diri. Ya, iyalah mau dibunuh ya. Mau dibunuh. Kira-kira kalian kalau mau dibunuh lari mendekat atau lari menjauh? Hah? Kalau mau dibunuh orang, kira-kira kalian lari mendekat atau lari menjauh? Menjauh lah ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud. Dia lari dari Saul. Nah, ternyata Saul mendengar kabar bahwa Daud ada di mana tadi? En-Gedi. Nah, lalu Saul pergi. Dia sampai ke sebuah gua. Ini Raja Saul sampai di sebuah gua untuk membuat
Rajanya di situ. Ya namanya orang tetap ya ada kayak gitu. Nah, ini Raja Saul dia akhirnya masuk. Nah, tetapi ternyata ya tadi yang kita baca apa? Ada siapa? Daud. Ada Daud dan pengikutnya di belakang gua, ya. Jadi kira-kira kalau Raja Saul masuk lewat depan, dia tahu nggak ada Daud di belakang? Enggak ya. Nah, di sini ini Daud ya, ceritanya yang ini Daud, jangan salah lihat ya. Yang ini Daud. Nah, Daud bersama pengikutnya di belakang gua. Lalu kalau kita baca selanjutnya ya, pengikutnya ini bilang sama Daud, Pak Daud, itu ada Raja Saul di sana. Ini kesempatan buat bunuh Raja Saul. Iya kan? Daripada kita dibunuh duluan, mendingan kita yang bunuh duluan, ya kan? Itu pemikiran pengikutnya Daud. Pengikutnya Daud bilang seperti itu sama Daud. Tetapi yang dikatakan Daud apa? Daud bilang sama pengikutnya, aku tidak akan membunuh Raja Saul. Loh, kan padahal kesempatan ya. Kira-kira teman-teman kalau ada kesempatan buat balas temennya itu yang suka nyebelin, biasanya balas gak? Balas banget ya. Balas. Nah, tapi Daud nggak balas. Daud nggak mau membunuh Raja Saul. Nah, waktu Daud bilang gitu berarti pengikutnya juga nggak boleh bunuh Raja Saul. Ya, itu sudah perintah dari Daud. Nah, selanjutnya apa yang Daud lakukan? Ngapain ini Daud? Ngapain? Apa? Memotong ujung jubahnya Saul. Ya kan? Ini nggak diliatin ya, Saulnya lagi gitu kan. Nah, cuma ya, jadi Daud pelan-pelan di belakangnya, ya, terus dia kan pedang-pedang tuh, dipotong, dah selesai, ya. Jadi waktu Daud berusaha untuk memotong ujung jubahnya Saul, dia aja udah deg-degan, gimana ya, takut gitu ya, wah campur aduk pokoknya rasanya, ya. Nah, setelah Daud memotong ujung jubahnya Saul, kemudian Saul keluar dari gua itu, kan udah selesai ya ceritanya. Nah, waktu sudah selesai ya, keluar Raja Saulnya dari gua itu, dilihat di sini. Nah, ada Daud sedang megang ujung jubahnya Saul yang tadi sudah dipotong. Dia berhasil ternyata ya, berhasil potong ujung jubahnya Saul. Lalu waktu Saul ini sudah keluar, Daud juga keluar dari gua itu lalu memanggil Raja Saul, misalnya gitu ya. Ini pakai bahasanya Tante Desi. Raja Saul, aku tidak akan membunuh engkau dan keturunanmu, ya. Aku tidak akan membunuh Raja Saul dan anak-anaknya, cucu-cucunya semuanya. Keturunan Raja Saul tidak akan dibunuh oleh Daud karena Daud mengasihi Saul. Tadi kita sudah nyanyi kan? KASI, kasih ya. Jadi Daud mengasihi Raja Saul, ya, sehingga Daud tidak membunuh Raja Saul, tetapi dia menunjukkan nih loh, aku tuh sudah potong ujung jubahmu. Sebetulnya aku punya kesempatan untuk membunuh kamu, ya, tapi tidak dilakukan oleh Daud. Nah, berarti Daud sudah memaafkan Raja Saul. Ya, Daud sudah memaafkan Raja Saul. Raja Saul yang mau membunuh Daud sudah maafkan. Ya, Daud tidak mau
membunuh Raja Saul balik. Ya, karena apa? Karena Daud mengasihi Raja Saul. Ya, kalau mengasihi, Daud tidak akan membunuhnya. Ya, meskipun saat itu Raja Saul belum minta maaf sama Daud, ya kan? Kan Raja Saul nggak ngomong, oh ya Daud maafin aku ya, nggak ngomong gitu kan? Nggak ada. Nah, tapi Daud sudah memaafkan Raja Saul terlebih dahulu. Ya, oke? Nah, teman-teman, pagi ini kita mau belajar dari kisahnya Daud. Ya, nih. Memaafkan orang lain. Ya, kita belajar dari Daud. Daud yang walaupun dikejar-kejar, mau dibunuh, ya, tetapi dia mau memaafkan Raja Saul. Meskipun punya kesempatan untuk balas, ya, untuk membunuh lagi Raja Saul gitu. Tetapi Daud tidak menggunakan kesempatan untuk membunuh Raja Saul karena dia sudah memaafkan Raja Saul. Nah, teman-teman, kalau ada teman-teman kalian atau adik-adik kalian mungkin atau siapapun itu ya yang melakukan kesalahan yang membuat kalian jengkel, ya, yang membuat kalian kepengen bales gitu, ya. Pagi ini kita belajar untuk tidak membalas tetapi melakukan apa ini? Memaafkan. Jadi jangan sampai ada pikiran gini lagi. Maafin nggak ya? Jangan mikir seperti itu lagi, tetapi harus langsung memaafkan. Nggak usah nunggu teman kita atau saudara kita minta maaf dulu. Nggak usah nunggu, ya, seperti Daud. Dia tidak menunggu Raja Saul untuk minta maaf, tetapi kita yang harus memaafkan terlebih dahulu. Ya, jangan dipendem. Oke? Siap ya teman-teman ya? Siap? Nanti kalau misalnya tadi pagi sempat ada yang berantem di rumah gitu sama adik atau kakaknya, ya, langsung dimaafin. Bilang sama kakaknya atau bilang sama adiknya, "Kak, aku sayang sama kamu." Gitu ya. Biasanya kalau udah gede males ya. Gak apa-apa, ya belajar ya. Aku sayang sama kamu, aku mengasihimu. Oke? Nah, ayat hafalannya ini Amsal 4 ayat ke-23. Amsal 4 ayat 23. Yuk. Yang sudah dapat bangkit berdiri lagi, kita baca sama-sama. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Sudah? Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama 2 kali. Setelah itu yang bisa menghafal silakan maju. Ya, Amsal 4 ayat 23. Sabar Pak. Tunggu ya. Ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Oke, kita baca sama-sama dari alamatnya dulu. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 1 kali lagi. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Silakan duduk. Siapa yang mau menghafal?
kan kayaknya daripada yang sebelum-sebelumnya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke. 1, 2. Sini, Rebel. Sini. Ya. Silakan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Betul? Betul. Oke, terima kasih. Nih diingetin ya, kakak Febo tadi dapat jajannya. Wah, silakan. Siapa lagi? 2 orang lagi aja, 2 orang. Dari kemarin cewek dulu nih. Cowoknya ini cukup pendek kok. Cowok sebelah sini cowok. Ayo, Jelena sini. Maju. Masa kalah sama anak kecil? Alamatnya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan Yang mana lagi? Grogi ya? Gak apa-apa, nanti dicoba lagi. Ayo, yang lain ada? Kak Nina, ya Kak Nina. Ayo, yang lain siap-siap yang mau maju. Silakan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, sip. Kak Nina 2 jajannya. Siapa lagi? Siapa lagi? Gak usah nunjuk-nunjuk. Siapa yang berani? Cowok, cowok. Tika? Ayo. Out. Tito. Noel. Nael. Ya, di absen. Osti. Ota. Farel, Noel, besar. Tian, Vival. Masa gak ada yang berani? Ayo. Kalau enggak nanti Om Eno mah nggak usah. Nanti lagi. Ayo. 5 hitungan lagi. 5 hitungan. 1, 2, 3. Ayo, kita sini. Sini Dika di tengah. Gerak. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke. Saya ya, 3 ya. Masih ada? Masih ada yang lain berani? Yang mau mengulang, mungkin Jelena mau mengulang? Ada? Mau ulang nggak Jelena? Kalau nggak mau, enggak. Ya sudah kalau nggak mau ya. Jadi nanti yang bagi snack tolong ya. Kakak Nina, kakak Febe sama Ika ya, snacknya 2. Oke? Yuk, sampai sini firman Tuhan pagi hari ini. Silakan ditutup Alkitabnya. Kita akan sama-sama berdoa. Yuk. Oke, boleh berdiri deh. Pada berdiri. Yuk. Oke, boleh disimpang dulu. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Engkau mengingatkan supaya kami belajar untuk memaafkan, untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Roh Kudus, ajar kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya.
Dan biarlah kasih itu boleh selalu ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembali